Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat TV 10 bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi. Bincang Psikologi saat ini kembali syuting dari Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak, selalu diterima dengan baik di sini. Selalu disiapkan jamuannya untuk kita kru TV 10 menemani sahabat TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Dan kita juga masih membuka kesempatan ya Pak untuk sahabat TV 10 yang mau curhat atau mungkin ada masukan untuk tema apa yang mau kita bahas, silahkan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kita sapa dulu nih sahabat TV 10 yang juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya Pak. Assalamualaikum Dok. Ini dokter psikologi. Saya pemirsa acara TV 10 pada acara psikolog. Saya punya anak laki-laki yang sudah berusia 23 tahun. Termasuk anak pemalu, bergaul dan susah bersosialisasi. Lebih-lebih setelah pulang dari ngekos karena sudah lulus kuliah. Bagaimana solusinya? Nah, ini Pak, laki-laki sudah berusia 23 tahun. Anaknya pemalu, dalam bergaul itu juga pemalu, susah bersosialisasi, terlebih ini pulang dari kos setelah lulus kuliah. Berarti selama di kos dia juga ini ya, termasuk tidak bergaul juga ya. Soalnya sudah nyaman dengan kos-kosannya, pulang kuliah langsung masuk kos. Apa-apa langsung di kos, sendiri, menyendiri gitu ya, tidak bergaul juga. Nah, bagaimana solusinya? Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Nah, siapa tahu nanti kita temukan solusinya dalam program Bincang Psikologi episode kali ini. Bagaimana menurut Pak Setio, ini anak laki-laki dari pemirsa TV 10 ini termasuk kategori apa ini menurut analisa dari Pak Setio? Iya, kalau secara umum sih ada jenis kepribadian ya, kepribadian ekstrovert sama introvert. Nah, mungkin putra dari ibu ini adalah introvert, jadi dia lebih suka menyendiri, lebih suka untuk berada di alam pemikirannya sendiri ya. Tapi juga itu belum tentu negatif loh ya, karena untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu memang dibutuhkan sikap-sikap introvert kan ya. Nah, kalau itu dirasa mengganggu ya, dirasa mengganggu dalam arti anak ini sudah lebih banyak mengurung diri di kamar. Nah, tidak bersosialisasi gitu. Kemudian sering di kamar. Nah, itu bisa jadi dia mengalami yang namanya kecemasan sosial. Kecemasan sosial. Ya, kecemasan sosial itu jadi dia mengalami kesulitan di dalam bergaul. Ya, kesulitan itu bisa disebabkan karena takut juga bisa. Takut dirinya nanti dikatakan tidak baik, takut dirinya tidak bisa diterima, takut dibully, pokoknya banyak ketakutan lah, sehingga dia lebih banyak mengurung diri di kamar. Ini kecemasan sosial ya Pak? Beda dengan antisosial Pak? Beda? Nah, kalau antisosial itu lebih munculnya nanti ke agresi ya, munculnya lebih ke pengerusakan, itu antisosial. Ini lebih ke kecemasan sosial. Kecemasan sosial. Nah, penyebabnya apa itu Pak? Penyebabnya yang pertama bisa jadi karena dia sudah punya bakat-bakat introvert ya, punya bakat-bakat untuk lebih suka menyendiri. Itu sedikit banyak akan berkontribusi terhadap kepribadiannya yang saat ini, perilakunya yang saat ini gitu. Nah, kemudian bisa juga karena trauma masa lalu ya, trauma masa lalu itu bisa jadi dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai ya, anak-anak yang dibully ya, kemudian mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksual. Nah, itu menimbulkan trauma yang permanen gitu, lebih permanen gitu, sehingga kebawa sampai dia dewasa. Nah,
Atau juga bisa jadi kecemasan itu karena ketakutan masa depan. Ketakutan masa depan? Iya, jadi misalnya begini, saya sudah lulus kuliah nih. Dan belum bekerja misalnya. Kalau saya belum bekerja. Nah, itu dia pun bisa jadi takut kalau ditanya, kamu kerja di mana? Itu juga takut juga. Iya. Atau dia takut nanti kalau saya bekerja, apa iya nanti teman-teman kerja saya itu bisa menerima saya? Nanti kalau saya dimarahi sama pimpinan saya bagaimana? Nanti saya kalau nggak bisa masuk kerja, kemudian saya diberi peringatan, saya dimarahi, saya dibully di tempat kerja, saya nanti bagaimana? Nah, itu ketakutan-ketakutan seperti itu juga bisa menimbulkan sebuah kecemasan saat ini gitu. Ya. Nah, atau memang dia mendapatkan pola pendidikan di rumah yang memang kurang sehat. Yang seperti apa, Pak? Ya, misalnya anak ini terlalu diprotek oleh orang tuanya ya, diprotek oleh ibunya. Kemudian dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi. Kadang-kadang ibu itu tidak mau kehilangan anak laki-lakinya. Kadang gitu juga loh. Jangan ngumpul-ngumpul deh, gitu. Misalnya kan ada ya, jangan ngumpul-ngumpul sama itu deh, gitu kayak. Itu suatu bentuk yang bisa juga membentuk pola kecemasan sosial. Kan itu disampaikan sering gitu loh. Sejak mulai dia SMP, SMA, atau waktu ketika dia kuliah itu sering itu diucapkan, sehingga menjadikan satu pola kehidupan dia. Contohnya misalnya, kamu jangan naik motor, nanti jatuh, jangan jatuh. Akhirnya ketika dia takut betulan, sama dengan seperti itu. Orang tua yang tidak mau kehilangan anaknya, terutama ibu yang tidak mau kehilangan anak laki-lakinya, itu kan ada juga kan ibu-ibu tipe-tipe begitu ya. Ini sudah SMA itu kekhawatiran, overprotective gitu ya. Terlalu overprotective, kekhawatiran. Padahal baru SMA nih. Nanti kalau dia menikah, aku bagaimana? Itu sudah SMA itu sudah kepikiran kayak gitu. Sehingga secara bawah sadar si ibu ini selalu menanamkan itu. Wah, kamu di rumah aja sama ibu. Udah kamu nganter ibu aja. Pak, aku ikut kemah, enggak usah. Udah nanti kamu capek. Udah di sini nanti nemen ibu, tak ajak ibu ke sana. Jadi apa-apa ibu. Jadi kekhawatiran itu menimbulkan perlakuan yang akhirnya anak tidak mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi. Akhirnya ketika dia sudah dewasa, dia sudah harus mandiri gitu, ya kesulitan dia. Ya akhirnya perilakunya jadi mengurung diri di kamar gitu. Kecemasan sosial itu tadi ya. Kecemasan sosial. Nah itu berbeda lagi kalau saking parahnya nanti bisa jadi fobia sosial. Tingkatannya menjadi fobia sosial. Bahkan fobia sosial itu lebih parah lagi. Itu seperti apa, Pak? Fobia sosial itu sudah bentuk ketakutan yang tidak wajar. Jadi dia melangkah ke depan rumah gitu loh. Dia melangkah ke halaman atau melangkah ke luar rumah itu sudah nanti reaksi. Ketemu orang gitu. Wah, nanti ketemu orang, nanti gini saya gimana, itu sudah menghantui itu. Hingga dia masuk lagi. Dia mau pergi kemana? Nggak bisa. Baru mengeluarkan sepeda motor, udah takut, masuk lagi. Masuk lagi nggak jadi gitu ya. Itu fobia sosial itu udah parah. Tapi kalau yang dari curhatan dari sahabat TV 10 ini termasuknya kecemasan sosial ya? Ya, kalau yang saya masih melihat pemalu. Baru ini ya, bukan baru ya. Artinya inilah kecemasan atau memang tipe dia yang introvert. Bisa jadi dia introvert atau bisa jadi juga memang kecemasan sosial. Soalnya pemalu bergaul dan susah bersosialisasi, Pak. Nah, itu yang susah bersosialisasi itu apa dia punya satu kekurangan ya kan? Insecure mungkin ya, Pak ya, bisa jadi ya. Makanya kalau sudah begini itu ya harus digali ya. Iya. Karena sebab seorang anak itu susah bergaul itu banyak sebab gitu. Tadi yang saya sebutkan tadi bisa jadi itu karena orang tua terlalu protek, kemudian karena ada faktor masa lalu, trauma, kemudian juga dia mengalami ketakutan terhadap masa depan atau ketakutan terhadap sekeliling dia, banyak hal gitu loh. Nah itu harus
diurai sehingga dia tahu bahwa oh problem saya itu ini gitu. Jadi kan kalau dia susah bergaul itu kan itu ininya aja, apa artinya outputnya, jadi itu sebagai gejalanya atau simptomnya. Susah bergaul itu simptomnya atau gejalanya. Nah, di balik gejala ini kan ada sebabnya. Nah, itu yang harus disembuhkan, bukan sulit bergaulnya. Bukan sulit bergaulnya, tapi penyebabnya. Penyebabnya ini yang itu pasti ada gitu ya, Pak ya. Kenapa sulit bergaul? Iya, pasti ada. Karena manusia itu kan ada dua pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, biasanya penyebab ketakutan sosial atau fobia sosial atau apapun itu pasti bawah sadar. Berperan, gitu. Bawah sadar, karena kalau dia sadar itu saya pengen bergaul. Pengen bergaul, pengen punya banyak teman. Tapi kenapa nggak bisa gitu. Nah, itu berarti nggak mau bergaul itu adalah simptomnya. Iya. Masalahnya yang harus diurai. Lalu bagaimana nanti mengatasinya? Silakan untuk yang bertanya ataupun untuk sahabat TV 10 yang ingin tahu solusinya, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Psikologi dari TV 10. Kami segera kembali. Bincang Psikologi dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Di kesempatan kali ini sahabat TV 10 kita sedang mengulas tentang WhatsApp dari sahabat TV 10 yang menceritakan tentang anak laki-lakinya, usianya sudah 23, Pak. Termasuk anak yang pemalu bergaul dan susah bersosialisasi, apalagi setelah lulus kuliah dan pulang dari kos, karena selama kuliah ini kos ceritanya ya, itu malah lebih menutup diri lagi. Nah, bagaimana solusinya? Sahabat TV 10 juga mungkin yang punya putra atau Anda sendiri juga termasuk orang yang seperti ini, tadi sudah dianalisa oleh Pak Setio. Ada dua kemungkinan, yang pertama bisa jadi dia memang memiliki kepribadian introvert, bisa jadi juga dia memiliki sesuatu ya Pak yang harus diuraikan, karena pemalu atau kecemasan sosial itu cuman sebagai simptom atau sebagai gejala saja. Ada sebenarnya masalah yang harus diselesaikan dulu untuk mengetahui sulit bergaulnya itu kenapa. Nah, ini Pak solusinya. Iya, sahabat TV 10, jadi solusinya itu memberikan sebuah kesadaran kepada putra ibu tadi bahwa dia mengalami kecemasan sosial gitu. Jadi dia harus aware dengan keadaan dirinya, sehingga dia harus tahu dulu ya. Kadang-kadang orang kan mengalami suatu kecemasan tapi dia cuek aja gitu loh. Dia malah karena belum ada problem ya, ya saya begini aja gitu. Saya cemas ya, sudah di rumah nyaman di rumah. Ya zona nyamannya di rumah ya sudah. Nyaman di rumah. Nah, gitu. Padahal kan enggak ya Pak. Maksudnya semakin bertambah usia butuh sosialisasi bermasyarakat gitu ya. Apalagi kan dia udah lulus kuliah, waktunya bekerja, sosialisasi di tempat kerja gitu kan. Nanti kedepannya malah jadi semakin masalahnya besar ya. Harus segera ditangani. Kalau dia lulus kuliah kemudian dia stagnan di situ kan akhirnya kehidupannya terhambat. Kehidupannya itu jadi berhenti gitu. Harusnya dia cari pekerjaan, nanti kemudian cari jodoh, keluarga, dapat rumah, membangun rumah, seterusnya lah. Iya. Iya kan? Kalau dia stuck di situ kan sampai umur berapa dia berhenti di situ. Dan tentu orang tua kan juga stres juga gitu kan. Malah kepikiran anaknya yang hanya mengunci diri di kamar gitu kan. Nah, maka saran saya sebaiknya ya lewat konseling. Karena konseling ini tujuannya nanti untuk menyadarkan putranya ini bahwa dia itu mengalami kecemasan gitu. Ya, tentulah lewat diskusi ya, artinya
menyadarkan itu bukan berarti kamu tuh kecemasan loh, ya bukan. Oh, langsung divonis gitu ya. Jadi kamu ini kecemasan sosial loh. Wah, ini psikolog itu akan membantu gitu, membantu menyadarkan dia gitu, tanpa harus mengatakan kamu sadar bahwa kamu tuh enggak, jadi nanti ada tekniknya kalau psikolog tentu ya, sehingga dia sadar, oh iya saya cemas ya. Nah setelah itu, oke, kalau cemas, kamu kan punya tujuan, kamu punya satu cita-cita, kamu punya satu keinginan, ya kan, keinginanmu apa setelah lulus kuliah? Kalau ditanya gitu pasti jawabannya apa? Saya ingin kerja, menikah. Saya ingin menikah, setelah menikah, oke itu menjadi planmu. Coba kamu buat plan, kamu kerja berapa bulan lagi, kemudian berapa minggu lagi kamu nanti punya istri, berapa tahun lagi, gitu. Kamu punya rumah, ada plan itu, dia sudah terkunci di situ. Oke, saya bantu kamu ya untuk mewujudkan cita-citamu ya. Oh, istilahnya dibantu mewujudkan. Mewujudkan ya, cuma problemnya sekarang ada di mana? Iya Pak, saya sulit bergaul Pak. Nah itu problemnya. Mungkin sulit memulai bagaimana bergaul. Disitulah nanti peran psikolog itu kayak semacam pendamping itu coach, kayak apa? Pembimbing gitu loh. Kamu gini. Ya, ya konsepnya ya sekarang. Kalau kamu ingin membuka secara sosial, apa yang bisa kamu lakukan? Ya kan ini kecemasan. Pak, saya mungkin keluar rumah dulu, Pak. Karena keluar rumah itu bagi saya sangat berat sekali, Pak. Oke, seminggu ini kamu keluar rumah ya, pagi, siang, sore, bisa nggak? Loh, ngapain, Pak? Ya udah keliling kampung aja, sepedaan atau jalan kaki gitu. Tapi nanti begitu ini ketemu tetangga tumben gitu terus masuk lagi. Ya, nanti dia akan menghadapi problem kan. Nah makanya dia juga harus berani kita kuatkan untuk berani menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dikuatkan ya. Misalnya kira-kira kalau kamu keluar rumah, hal apa yang kamu takutkan? Hal apa yang kamu cemaskan? Wah, kalau ketemu Mas Yusuf gitu. Misalnya. Ditanya, kapan kita bisa main lagi? Padahal saya cemas. Gitu. Nah, oke. Nanti saya ajari caranya ketemu seseorang agar kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Nah, nanti diajari cara komunikasi. Kalau ketemu dengan seorang yang tanya tentang pekerjaan, jawabannya gini. Kalau kamu tanya tentang kok lama nggak keluar, tumben keluar, jawabannya begini. Jadi dia punya satu solusi-solusi praktis ketika dia mencoba untuk berani keluar rumah. Nah, terus itu sampai nanti dia bisa bersosialisasi. Karena dia harus dihadapkan pada kenyataan gitu. Namanya kecemasan itu, ketakutan itu akan sembuh kalau dia berhadapan dengan apa yang dia takutkan. Kecemasan itu sembuh kalau dia dihadapkan pada apa yang dia takutkan. Gitu. Padahal itu yang paling dihindari ya. Iya, tapi harus dihadapi. Harus dihadapi untuk sembuh. Iya. Kamu harus belajar menghadapi sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan bisa pingsan juga. Gitu. Iya. Benar. Iya. Kamu harus bertahap sesuai dengan kemampuanmu. Nah, dia sendiri yang akan bikin ininya, tahap-tahapnya. Kita cuma membantu saja. Yang penting dia itu punya progres. Nah, itu kalau ke psikolog ya, dia harus punya progres. Dia harus punya satu solusi-solusi praktis sehingga dia bisa menghadapi ketakutan-ketakutan itu dengan baik gitu. Selama ini kan dia nggak mendapatkan solusi, dia nyaman aja di rumah, aja di rumah. Belum menemukan masalah. Dia keluar rumah ya memang takut betul gitu. Nah, setelah kita buka bahwa masa depan itu memerlukan kamu harus berpandai bersosialisasi, ayo saya bantu untuk diselesaikan. Nah, itu tahap-tahapnya. Masalah awalnya adalah ini menyadarkan dia juga membutuhkan seorang psikolog, Pak. Ya. Nanti kalau kan kecemasan sosial ketemu psikolog aja kadang-kadang nggak berani nih. Orang tua harus gimana ini hadapin anak yang seperti ini?
Ya, jadi peran orang tua itu tidak menambah cemas anaknya. Tidak menambah cemas. Ya, orang tua itu bisa berperan sebagai psikolog, sebagai seorang konselor. Iya kan, seperti tema kita yang lalu itu kan, bagaimana orang tua ini bisa menjadi teman curhat, orang tua ini bisa menjadi supporternya, support sistemnya, dia bisa menjadi yang bisa memahami perasaannya. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya dari orang tua ini dengan belajar sebagai seorang konselor itu dia bisa mengatasi problem, minimal tidak menambah tekanan psikis kepada anak. Sebab pada posisi seperti ini kadang-kadang orang tua secara tidak sadar malah menekan. Itu menekan. Gitu. Sana loh, keluar sana. Kamu itu udah selesai. Tanya-tanya temennya yang sudah kerja. Nah, kan seperti itu biasanya. Tambah bikin ya stres. Nah, seharusnya kan hal-hal yang membuat anak ini tertekan ya jangan dibicarakan. Oh gitu. Ya, jadi orang tua menjadi pendengar saja. Kalau misalnya nanti sudah pembicaraan, oke, diajak makan ini oke. Bapak ibu misalnya tadi ya ibu punya kenalan psikolog, kamu mau nggak ngobrol-ngobrol sama dia, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu dari dia, atau ngobrol aja lah, nggak apa-apa, nanti ibu temani. Biasanya kalau memang dia cemas itu nggak mau sendiri. Dan bahkan untuk ketemu psikolog pun itu butuh perjuangan. Butuh gitu. perjuangan ya. Iya, makanya orang tua konsepnya adalah membantu anak untuk keluar dari ketakutan, sehingga anak itu merasa ada pendukung gitu loh. Dari problem yang dia hadapi. Sekarang ya problemnya bukan masalah dapat pekerjaan, problemnya bukan masalah pergaulan. Problemnya itu ketakutannya dia. Nah, jadi masalahnya itu bukan dia sudah lulus, waktunya nyari kerja, waktunya bukan itu, tapi justru mengatasi kecemasannya ketemu orang itu ya Pak ya. Itu yang harus diselesaikan. Sehingga nantinya anak itu paham bahwa orang tua ini mendukung saya, orang tua ada di samping tidak saya. Justru menekan ya, orang udah kecemasan malah dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya tanpa tahu harus bagaimana menemukan solusi untuk mengatasi kecemasannya, ya berat ya, malah justru bisa tertekan. Baik, sebelum kita akhiri Pak, ada yang mau disampaikan dulu nih terkait dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini tentang kecemasan sosial. Iya, sahabat TV 10, saran saya kepada ibu ya ini ya, ibu yang punya anak mengalami gangguan sosial, cobalah untuk menjadi konselor di rumah. Ya ibu, ya konselornya ya ibunya sendirilah, mendengarkan, memvalidasi perasaan ya, seperti tema kita yang minggu lalu itu, sehingga anak ini merasa nyaman dan merasa didukung oleh orang tuanya. Orang tua tidak memberikan pressure, tidak menambah stres ya. Oke, kecemasan sosial memang bukan sesuatu yang bisa disepelekan ya Pak, karena jika dibiarkan saja, rasa ketakutan yang luar biasa ini bisa membuat seseorang itu merasa kesepian, diasingkan, bahkan sampai depresi. Nah, mengatasi kecemasan sosial juga bukan sesuatu yang mudah, prosesnya juga panjang seperti yang disampaikan Pak Setio. Support sistemnya adalah keluarga, terutama orang tua. Nah, jika membutuhkan bantuan, ada baiknya juga membawa ke psikolog atau ke ahlinya untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Yang jelas memang harus segera tertangani supaya kehidupan juga bisa berjalan sesuai alurnya, sesuai harapannya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Sahabat TV 10 jangan lupa untuk mengirimkan problem Anda atau apa yang ingin Anda curhatkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan dan pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.